sebenarnya jika seseorang sudah mendapat restoratif justice ini, apakah status tersangka pada seseorang itu akan melekat atau bagaimana, Bang? Restoratif justice itu adalah penyelesaian persoalan hukum melalui mekanisme di mana para pihak saling berdamai dan kemudian menghasilkan manfaat yang paling menguntungkan. Restoratif justice juga merupakan salah satu jalur di mana pencari keadilan bisa mendapatkan keadilan melalui posisi yang saling menguntungkan gitu, tanpa perlu ada proses pemidanaan. Jadi bukan sanksi fisik yang didapat, tapi perdamaian para pihak dan pihak yang menjadi korban mendapatkan keadilan. Misalnya restoratif justice lewat penyelesaian secara adat, gitu ya. Ya daripada disanksi fisik masuk penjara, kalau memang memungkinkan penyelesaian secara adat, berdamai, kemudian satu memberikan apa sehingga ya berdamai. Restoratif justice ini baru dikenal di Indonesia bertahun-tahun belakangan. Masa lalu itu semua orang dihukum, maling ayam dihukum, maling panci dihukum, maling pepaya dihukum. Yang sempat nggak dihukum cuma maling perasaan aja. Itu juga kalau maling perasaan dimaling tapi nggak ketahuan, itu nggak dihukum. Kadang-kadang ada juga maling perasaan dihukum zaman dulu. Kalau sekarang ada mekanisme yang namanya restoratif justice yang digaungkan oleh Kejaksaan Agung kan, supaya kalau perkara itu rasa keadilannya sudah terpenuhi, ya orang nggak perlu dihukum. Misalnya ada ibu-ibu maling buah untuk dia makan, ternyata si pemilik buah nggak keberatan, buahnya diambil sehingga mereka berdamai, itu ya begitu. Kalau korupsi 500 miliar ya itu nggak pernah ada restoratif justice. Korupsi ya harus dipidana. Tapi kalau rasa keadilan yang banyak terjadi di masyarakat kan, apalagi ada dasar maaf-memaafkan, ya terjadi restoratif justice gitu. Jadi restoratif justice itu adalah mendapatkan keadilan di luar jalur mekanisme hukum yang berlaku. Ya, artinya di luar jalur proses hukum. Bukan hukum yang berlaku, di luar jalur proses hukum. Ya, kalau proses hukumnya harus persidangan ini, jadi dia sendiri, dan ini jalur di wilayah pidana, gitu kan. Jadi kalau orang sudah saling bersepakat menggunakan restoratif justice, tentunya persangkaan itu dengan sendirinya hilang. Belum melaporkan atau memang polisi yang menawarkan restoratif justice itu? Restoratif justice itu memang adanya kesepakatan para pihak, pelapor, telapor, kemudian penyidik sepakat, udahlah kita berdamai aja deh, gitu. Itu ada kesepakatan para pihak, sehingga ya itu berjalan kalau sudah 3 pihak gitu kan. Pelapor, telapor, penyidik, polisi atau jaksa, mereka bilang udah restoratif justice ya, tujuannya untuk kemaslahatan, ya sudah bisa gitu kan. Nah itu status tersangkanya otomatis hilang. Gugur bang ya? Gugur, karena biasanya restoratif justice itu adalah perdamaian yang ditandatangani oleh pelapor dan telapor dan dibarengi dengan pencabutan laporan oleh pelapor. Jadi kan status tersangka otomatis gugur. Nah, terus akan menjalin proses wajib lapor? Ya tidak, wajib lapor buat apa? Wajib lapor itu kalau pihak penegak hukum pengen membawa perkara ini ke pengadilan, wajib lapor, ditahan, ya kan? Kenapa wajib lapor? Supaya bisa ngeliat mukanya, oh masih ada, besoknya masih ada, itu namanya wajib lapor. Ada supaya jangan kabur gitu. Selama proses restoratif ini masih berlangsung atau Ya gimana? Kan wajib lapor itu kan sekali aja berdamai
tanda tangan diketahui penyidik, oke, berdamai. Surat perdamainya disampaikan kepada penyidik, laporan dicabut, udah nih berdamai. Oh, berdamai. Artinya tidak ada lagi wajib lapor. Tidak ada dong. Buat apa? Karena dari pihak kepolisian kan meminta ini akan tetap ada wajib lapor. Berarti kan belum restoratif justice, artinya Masih berlangsung atau gimana nih ya, sebenarnya? masih proses dong. Masih proses. Kadang-kadang juga begini. Kadang-kadang, oh kami sudah berdamai, padahal belum tanda tangan. Belum cabut laporan. Kami sudah telepon nih, sudah selesai, udah urusan selesai. Ya nggak begitu. Prosedur hukum nggak begitu. Jadi prosedur hukum itu, ya kalau berdamai, para pihak datang, duduk bareng, tanda tangan, isi perdamainya apa, diketahui oleh penyidik bilang oke, aman, sudah, baru kemudian proses pencabutan laporan polisi. Itu ada prosesnya. Gitu. Apalagi sudah jadi tersangka kan, harus ada. Tersangka sudah ditahan. Sudah tahan kan, harus ada dokumen restoratif justice lengkap, baru harus ada perintah untuk menangguhkan penahanan dulu. Itu juga suratnya kan perlu dibikin berjenjang, itu perlu waktu 3 hari itu supaya suratnya beres kan. Mungkin sembari menunggu surat-surat beres, ya wajib lapor kali kan begitu. Ada terkesan mempermainkan hukum nggak sih di sini, Bang? Artinya ini terlapor sudah membuat Ya, laporan. iya dong, kalau mempermainkan hukumnya juga ada orang habis lapor cabut. Emang apaan? Orang tanam singkong aja habis tanam cabutnya bisa 6 bulan kemudian kok. Singkong loh ya. Ini laporan polisi, lapor langsung cabut. Kan jaga bermain-main. Yang capek kan polisi kerja. Polisi kerja BAP-nya butuh 2 hari, nggak tidur. Dikejar-kejar media massa. Supaya ini bagaimana, itu bagaimana, kan akhirnya kan kerja prosedural kan begitu soal capek polisi kan. Itu baru polisi. Wartawan 4 malam nggak nongol, 4 malam juga nggak tidur. Nunggu ceritanya apa kan, jangan sampai ketinggalan. Akhirnya kan pada nggak tidur. Selatan wartawan banyak nggak tidur, di emper-emperan tidurnya kan. Nggak tidur sih nggak apa-apa, cuman kan banyak yang nggak mandi kira-kira itu.